Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta ELAL STH dalam Taburai Injil tanggal 13 Juni 2021. Kita akan belajar daripada sabda kebenaran firman Tuhan yang dipilih kepada kita di hari ini, terangkat dari dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 6 pada ayatnya yang ke-18 saja. Kitab Efesus pasal 6 pada ayatnya yang ke-18 saja. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami sebagai hamba dan pemirsa Taburai Injil untuk kembali belajar daripada sabda kebenaran firman-Mu, supaya dalam perjalanan hidup kami selaku orang percaya, kami terus mengandalkan Tuhan di dalam menjalani hidup dengan berbagai pergumulan, tantangan, persoalan yang ada di hadapan kami. Kami telah siap Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan melengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mengerti dan memahami firman Tuhan yang hendak kami pelajari di hari ini. Amin. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 6 pada ayatnya yang ke-18 dengan perikop pembacaan bagi kita perlengkapan rohani. Ayatnya yang ke-18 berkata kepada kita, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita yaitu berdoalah setiap waktu di dalam roh. Mengawali akan perenungan ini, saya membawa sebuah cerita yang mengkisahkan tentang sebuah keluarga yang hidupnya di pedesaan dan tinggal bertetangga dengan seorang ibu dan anak yang masih berumur 3 tahun. Setiap hari mereka berjumpa di dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam waktu perjumpaan itu biasanya mereka menyisihkan waktu untuk bercerita sebentar, tetapi terkadang-kadang memakan waktu yang lama tentang berbagai kehidupan yang terjadi dalam pribadi keluarga mereka masing-masing. Pada satu ketika mereka berjumpa lagi sambil bercerita, tiba-tiba anak kekasih mereka yang bernama Miriam datang dan memegang tangan dari ibunya dan berkata begini, "Ibu, mari kita berdoa." Ternyata di dalam pergaulan mereka dalam bertetangga ini, mereka membangun itu dalam sebuah tim doa yang baik. Sebuah tim yang memang mengajarkan anak-anak mereka untuk bagaimana mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Dan itu sering dilakukan secara bersama-sama antar dua keluarga tersebut. Lalu anak kecil ini dia berkata kepada ibunya, "Ibu, mari kita berdoa." Sebab dalam perjalanan hidup mereka, anak ini memandang doa itu penting. Lalu mereka berdoa. Nah, apa yang dikisahkan ini menjelaskan kepada kita tentang ayat bacaan firman Tuhan di hari ini, bahwa Rasul Paulus menginginkan kita berdoa itu setiap waktu. Kita tidak hanya berdoa pada batas-batas waktu tertentu ketika kita memerlukan Tuhan, atau ketika kita memerlukan sesuatu, atau ketika kita mau meminta sesuatu daripada Tuhan. Tetapi bacaan menjelaskan kepada kita, berdoalah setiap waktu, dan itu harus dilakukan di dalam roh. Roh yang diberikan kepada kita adalah roh yang mengajarkan kita bagaimana untuk kita berbicara kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepanjang hidup kita. Nah, Rasul Paulus memberikan semangat buat orang-orang percaya yang ada di Efesus untuk bagaimana mereka kuat di dalam Tuhan, tapi juga memiliki kekuatan di dalam kuasa daripada Tuhan itu. Rasul Paulus lalu mengajarkan jemaat-jemaat di Efesus bagaimana pentingnya doa yang harus dilakukan bukan pada saat mereka memerlukan Tuhan saja, tetapi terus-menerus sepanjang waktu yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, karena itu ia menggambarkan kepada mereka senjata rohani yang penting dimiliki oleh umat dalam perjalanan hidup mereka tiap-tiap hari bersama Allah itu adalah doa. Karena doa adalah senjata yang memberikan kepada orang-orang percaya perlindungan, hikmat, dan keyakinan pada kebenaran Allah. Dan untuk mendapatkan semua itu, doa harus dinaikkan secara sungguh-sungguh di setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, doa adalah kekuatan bagi kita orang Kristen.
Doa adalah sebuah ungkapan tetapi juga relasi kita dengan Tuhan tiap-tiap hari. Dan doa adalah penyampaian segala beban gumul kita kepada Tuhan. Untuk apa yang kita hadapi, untuk apa yang kita temui, tapi untuk apa yang akan kita kerjakan. Dan doa bagi orang Kristen itu adalah nafas hidup mereka. Nah, karena itu Rasul Paulus berkata kepada mereka, mereka harus terus-menerus berdoa, dan berdoa mereka harus di dalam roh. Dan yang kedua, berdoa di dalam roh artinya semua yang kita pinta, kita serahkan jawaban sepenuhnya pada kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Kita belajar untuk menerima setiap jawaban yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pinta. Tetapi dengan berdoa di dalam roh, maka kita akan menjalani hidup itu sesuai dengan perintah Tuhan dan bukan perintah kita. Dan doa tidak hanya meminta apa yang kita gumuli, tetapi doa adalah belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Ya Bapa, ampunilah kami seperti kami tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan para murid untuk bagaimana berdoa tetapi juga menjalankan perintah daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan itu disampaikan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, di dalam doa itu bukan kehendak kita yang kita paksakan kepada Tuhan, tetapi kehendak Kristuslah yang terjadi kepada kita. Dan perintah-perintah Tuhan itu juga terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil, karena itu untuk tetap kuat dan teguh di dalam menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini, dengan berbagai problem yang sementara kita hadapi, berbagai keadaan situasi dunia yang semakin menunjukkan kepada kita perkembangan sakit penyakit yang seringkali mendatangkan keputusasaan bagi kita, ketakutan, kegelisahan bagi kita, maka firman Tuhan yang diberikan hari ini hendak mengajak kita, mari kita terus berdoa kepada Tuhan dan selalu beriman kepada Tuhan serta percaya padanya, dan biarkan Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami diberikan kesempatan pada tanggal 13 Juni ini belajar daripada firman-Mu. Kami diingatkan untuk selalu terus berdoa di dalam segala waktu yang Tuhan percayakan kepada kami. Tidak hanya pada waktu-waktu tertentu ketika kami memerlukan Tuhan. Kami minta Tuhan sempurnakanlah firman-Mu bagi kami. Baik kami yang mendengar, tapi juga kami yang menontonnya. Dan sebagai para hamba Tuhan, baik kami yang akan melakukannya. Supaya dengan demikian, lewat doa-doa kami, maka perintah-perintah Tuhan mampu kami lakukan, tetapi jawaban-jawaban dalam hidup kami juga kami temukan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan semua yang terlibat pada proses program Tabura Injil, baik Ekubang, para hamba Tuhan yang ada di Klasik Siapen Selatan. Tuhan memberkati supaya mereka terus semangat, mereka termotivasi bahwa lewat Tabura Injil ini banyak orang yang mendengar, banyak orang yang menonton, boleh diselamatkan oleh Tuhan dan mereka berdiri teguh di atas iman mereka kepada Tuhan. Memberkati BPK Klasik Siapen Selatan, Bapak Ketua sampai kelengkapan anggota yang ada, supaya mereka senantiasa diberkati dalam seluruh program kerja yang dibuat demi kelanjutan pekabaran Injil-Mu pada Klasis ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Lalu ampunkanlah segala dosa kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Amin. Demikian Tabura Injil edisi tanggal 13 Juni 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.